ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya Masya Allah ya seharusnya kan kita semua udah pada mau pulang gitu ya. Cuma memang karena masih hujan deras ya kita coba manfaatkan ya mumpung kita masih berada di masjid, daripada cuma diam-diam aja. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita sampai nanti kira-kira hujan atau cuaca sudah mulai mereda, baru insya Allah kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Insya Allah kita masuk pada pembahasan berikutnya sebagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu tentang fi dzikril istisqa, yaitu tentang zikir salat istisqa. Jadi Nabi SAW atau syariat Islam mengajarkan kepada kita tentang salat istisqa. Subhanallah. Jadi lagi mengkaji dan subhanallah hujannya Masya Allah. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang permasalahan zikir ketika salat istisqa. Di sini yang pertama-tama dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara. Yang pertama itu adalah terkait tentang permasalahan kekeringan atau kemarau yang berkepanjangan. Maka di antara sesuatu yang bisa memudahkan, membantu dalam menurunkan hujan itu adalah istighfar. Sebagaimana ini mungkin sudah sering dibahas gitu ya, bahwa di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, yang kalau kita sudah beristighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya. Apa ganjarannya? Yursilis sama alaikum midrara. Maka langit itu nanti akan menurunkan airnya, hujan kepada kalian. Maka di antara bentuk bagaimana kita berusaha supaya nanti ketika misalnya ada kemarau, kemarau berkepanjangan, kekeringan dan segala macam, di antara yang bisa membantu untuk menurunkan hujan itu adalah dengan beristighfar. Selain istighfar, maka yang berikutnya itu adalah tentang salat al-istisqa, di mana salat istisqa itu dianjurkan bagi kita semua, yaitu ketika kemarau itu berkepanjangan. Jadi bukan cuma sekedar kemarau 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, enggak. Tetapi ketika kemarau itu berkepanjangan, biasanya itu kalau misalnya kalau udah sampai November belum hujan-hujan, itu kita udah bertanya-tanya tuh, Masya Allah. Biasanya kan hujan itu munculnya September, Oktober, pokoknya kalau udah ber tuh biasanya musim hujan. Kalau udah sampai November, Desember belum turun hujan, itu di situ kita udah mulai bilang, wah nih kayaknya kemarau berkepanjangan. Kalau nggak salah harusnya tahun lalu gitu ya. Tahun lalu pernah gitu. Itu sholat berkepanjangan, dan sebagian masjid itu ada yang melaksanakan sholat al-istisqa. Sebelum kita melakukan sholat istisqa, tentunya kita meyakini bahwa segala yang terjadi bagi kita semua dari kejadian-kejadian alam, bencana-bencana alam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Bahwa terjadinya kerusakan baik di darat maupun di lautan itu karena sebab perbuatan kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bimaksiatin lillahi subhanahu wa ta'ala, karena sebab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncullah yang namanya gempa bumi dan segala macam, termasuk diantaranya itu adalah kemarau. Sehingga ketika kemarau berkepanjangan, maka dianjurkan itu untuk melakukan sholat istisqa. Dan orang yang sholat istisqa yang menjadi imam itu adalah orang yang memang dikenal kesolehannya. Jadi yang kita itu
berprasangka baik sama orang tersebut, nih insya Allah kalau dia yang doa nih, ya mudah-mudahan makbul, mudah-mudahan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemilihan imam pada sholat istisqa itu rada berbeda. Kita cari orang yang menurut penilaian kita, ya karena ini namanya penilaian manusia gitu. Kita nggak tahu daleman orang itu kayak gimana. Tapi ketika kita mau sholat istisqa, maka orang yang kita jadikan imam itu adalah orang yang menurut kita itu orang yang paling soleh lah di kampung kita, di sekitaran kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia, karena sholat istisqa kan otomatis nanti kan ada doanya. Kalau dia doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan diijabah. Dan orang soleh bukan berarti harus yang ustadz, harus yang ulama, belum tentu gitu. Belum tentu. Ya kayak contoh misalnya Ustadz Ana, ya kebetulan Ana bisa ngomong aja gitu. Tapi kalau dalemannya ya alhamdulillah karena belum ketahuan, tapi karena kita tahu diri sendiri kayaknya masih jauh. Gitu. Sehingga nggak harus ustadz, nggak harus ulama. Dan di antara salah satu kisah yang paling menakjubkan gitu adalah sebuah kisah tentang dai dari Kuwait. Mungkin udah pernah baca, namanya Dr. Abdurrahman bin As-Sumaid. Jadi Dr. Abdurrahman ini merupakan penduduk Kuwait. S1-nya dia S1 kedokteran di Universitas Baghdad. S2-nya dokter spesialis di Liverpool, Inggris. S3-nya di Kanada. Pulang ke Kuwait jadi dokter internis. Tapi satu hari dia putuskan bahwa udahlah, saya nggak mau jadi dokter lagi, saya mau menjadi dai yang masukkan orang-orang ke dalam agama Islam. Jadi dia menjadi dai gitu. Ya karena memang dari awal dia masuk universitas kedokteran di Baghdad, dia memang dia dokter, tapi dia senang sama agama. Sehingga dia putuskan udahlah, kayaknya mungkin saya harus berkhidmat kepada umat. Tapi kalau dari segi keilmuan agama ya mungkin ya dia bukan setingkat kayak Ibnu Utsaimin atau seperti itu, bukan. Sehingga dia memutuskan enggak lah, biarlah saya berdakwah di Afrika. Jadi dia memang mau memfokuskan diri ke suku-suku yang ada di Afrika untuk dimasukkan ke dalam Islam. Sampai dia mendapatkan satu kabar bahwa ada di sebuah daerah yang orang-orang itu nggak mau masuk Islam. Maka si Dr. Abdurrahman ini dia tanya, ya berarti dia dokter Abdurrahman gitu ya, karena memang sampai S3 dan semuanya bukan kuliah agama gitu ya, dia kuliah kedokteran. Dia tanya, kenapa yang suku itu belum mau masuk Islam, masalahnya apa? Masalah yang pertama, dai yang kesana sedikit. Udah di pedalaman, kesananya itu harus lewat sungai, sungainya itu ada buayanya, gitu. Ada orang yang kesana, tetapi mereka nggak mau terima. Sejak saat itu orang kalau mau kesana mikir-mikir. Ya udah pedalaman Afrika, ada buayanya pula, waduh, kayaknya ngeri. Maka kata si Dokter Abdurrahman, ya udah, kita coba datengin. Akhirnya didatengin, dia cerita, emang kalau pas kita lagi naik perahunya itu sampan itu buayanya, ya buaya Afrika lah pak, ya ngeri-ngeri sedap lah gitu. Walhasil nyampe di sebuah kampung. Di kampung tersebut yang memang mereka menolak Islam. Maka kata Dokter Abdurrahman, ya udah saya turun. Mana kepala sukunya dan segala macam. Ya, setelah basa-basi akhirnya mereka ditanya, kenapa, gimana, mau masuk Islam apa enggak? Kenapa enggak tertarik apa segala macam? Akhirnya si pemuka suku ini dia bilang enggak, emang saya belum yakin sama Islam. Apapun alasannya. Ya kenapa? Ayo kita diskusi. Yang masih meragukan tentang agama Islam tuh di bagian mananya? Kata pemuka suku, saya nggak mau diskusi, langsung aja kamu perintahkan sama Tuhanmu untuk turunin hujan, karena ini kita udah lama kekeringan. Kata si Dokter Abdurrahman, hujan turun ataupun hujan nggak turun, Islam tetap yang benar.
Islam tetap menjadi keyakinan saya. Dan itu hujan turun atau enggak turun tidak akan merubah apapun. Maka kata si pemuka suku bilang, kalau gitu ya udah, ya silakan aja kita masing-masing. Saya nggak mau masuk Islam kalau kayak gitu. Saya nggak mau masuk Islam sampai kamu minta sama Tuhan kamu turunin hujan. Buktikan kalau memang hujan itu turun. Maka saat itu si Dr. Abdurrahman ini sholat istisqa. Sholat istisqa, beliau sujud dan doanya beliau bilang, ya Allah, janganlah engkau permalukan agamamu dengan dosanya Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu langit langsung gelap, Pak. Langit gelap. Langit gelap dan turun hujan. Turun hujan. Saat itu juga. Sehingga ketika turun hujan, maka pemuka suku pun langsung bilang, saya percaya sama Tuhan kamu dan saya akan perintahkan suku ini semuanya untuk masuk Islam. Sehingga kisah ini diceritakan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, dan Dr. Abdurrahman sudah meninggal di tahun 2011 atau 2013. Masya Allah, tapi kisahnya yang seperti ini luar biasa, Pak. Artinya ada orang-orang pilihan dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang kalau dia udah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu langit langsung terbuka, Pak. Jalurnya ekspres, beda sama kita. Sehingga dia ketika itu langsung tulis, doa saya saat itu adalah, ya Allah, jangan engkau permalukan agamamu dengan karena sebab dosanya Abdurrahman. Setelah salam itu langsung gelap langit, Pak, dan langsung turun hujan. Sehingga di sini penting bagi kita kalau memang nanti misalnya kita mau sholat istisqa, ya maka kalau bisa kita pilih imamnya yang nanti akan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menurut penilaian kita itu adalah ya orang paling soleh lah, orang paling soleh di tengah-tengah kita. Maka dialah yang kita tunjuk jadi imam sholat dan sholat istisqa. Yang berikutnya yaitu tentang apa sih doa ketika sholat istisqa, apa aja yang kita ucapkan. Diberitahukan di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala atat Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawakin faqal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi sebuah tempat yang memang di situ sudah kemarau panjang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma skina ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkanlah hujan yang berlimpah kepada kami. Turunkanlah hujan yang berlimpah kepada kami. Tetapi sebagaimana doa-doa dan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti lengkap. Kenapa? Karena kalau misalnya hujan berlimpah cuma itu tok, nggak ada lanjutannya, hujan yang berlimpah itu bisa bikin banjir, bisa bikin yang harusnya tanaman itu jadi subur tapi karena kebanyakan air jadi mati, yang seperti ini mungkin. Sehingga Nabi SAW tidak berhenti di situ. Nabi SAW melanjutkan dengan mari'a, hujan yang ketika turun itu membawa kenikmatan. Kita tahu lah, Pak, hujan itu yang mungkin kalau kayak begini kita bilang, aduh deres banget, Masya Allah sampai nggak bisa pulang. Tetapi kalau misalnya udah lama kemarau apa segala macam, kemudian hujan turun, Masya Allah suasana pun jadi syahdu. Kita pun langsung Masya Allah, ini hujan luar biasa, indah betul, Masya Allah. Nah ini doa Nabi SAW. Jadi hujan yang berlimpah, tapi bukan cuma berlimpah, tetapi ketika turun itu membawa kenikmatan. Bukan cuma membawa kenikmatan, tapi Nabi SAW juga melanjutkan dengan nafi'an ghairadhar, yang bermanfaat, tidak membuahkan mudarat. Lengkap, hujan berlimpah, yang kalau berlimpahnya itu penuh dengan kenikmatan,
memberikan manfaat tanpa ada mudarat. Masya Allah. Makanya kalau kita itu doa, ngikutin doa-doa yang riwayatnya itu dari Nabi SAW, insya Allah komplit, enak gitu. Jadi kita nyaman, insya Allah semuanya ke cover, Termasuk di sini kalau minta hujan aja semuanya ke cover, apalagi minta kalau dunia kebahagiaan dunia akhirat, semuanya pasti ke cover oleh Nabi SAW. Kebaikan-kebaikannya, keburukan-keburukan yang harus dicegah, insya Allah semua ke cover. Maka Nabi SAW bilang nafi'an ghairadh dhar, bermanfaat dan tidak memberikan mudarat. Ajilan ghaira ajil, segera ya Allah, jangan ditunda. Segera dan jangan ditunda. Fa'at baqat alaihimus sama, maka tatkala Nabi SAW itu bilang seperti ini, maka langsung langit pun gelap. Langit pun gelap dan kemudian turun hujan. Nah, maka yang seperti ini ya sama kayak tadi ya permasalahan ruqyah, ada memang doa-doa orang yang masya Allah ya mustajab lah, mustajab. Nah, ya tentunya kembali lagi doa mustajab itu dihubungkan dengan bagaimana hubungan dia kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengaku doanya mustajab tetapi ya mohon maaf ya nggak pernah kena air wudhu, maka ya kita nggak percaya mau gimana pun saktinya, kalau dia sholat aja kagak ya mohon maaf lah gitu, mohon maaf aja, kita akan bilang ya mungkin begini dan begitu gitu. Bukan salah kita, salah dia, orang sholat aja dia nggak pernah melakukan gitu. Karena orang yang doanya itu adalah super mustajab, itu adalah orang yang memang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada amalan-amalan yang memang andalan bagi dia yang betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Nah, yang seperti ini. Sehingga ketika Nabi SAW berdoa yang seperti ini pun, maka langsung langit itu pun gelap dan kemudian turun hujan. Nah, ini insya Allah terkait tentang permasalahan sholat istisqa. Ya insya Allah mudah-mudahan hujan sebentar lagi sudah mereda. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sisa waktu yang kita gunakan dalam menunggu hujan reda semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Jika ada kembali yang ingin ditanyakan, silakan. Tafadhal. Jika ada. Enggak ada, aman? Taib, alhamdulillah. Taib, kalau begitu kita cukupkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.